Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Kita sebelum mulai pembelajaran, coba yang diambilkan terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan kita sebelum mulai pembelajaran, kami berdoa. Kita sudah mulai membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu siapa yang tidak masuk di kelas ibadah? Dio, Pak, Dio. Kurniawan, Pak. Dio, apa kendaraannya? Aku, Pak. Kurniawan, Kurniawan ketabrak, Pak. Tabrak tronton, Pak. dan kita doakan semoga tidak mungkin cepat berubah. Amin. Dan yang ketabrak tadi semoga apa ada yang masih ingat pelajaran itu pelajaran tentang apa? Masih Ya, bukan. tentang gunah, Pak. Yang guna. Ya, Apa itu guna? gunah itu mendengungkan, Pak. Ya, ingat nggak pelajaran berlalu? Ya, pada belum memasuki materi, Bapak akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mendengar penjelasan, kalian dapat pendidikan dan kemampuan sujud. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan, kalian dapat menjelaskan macam-macam sujud. Dan setelah mendengarkan penjelasan dulu, kalian dapat membacakan kembali dalil tentang sujud, rukuk, sahwi dan tilawah. Nah, pada bagian pertama juga adalah macam-macam sujud. Nah, sebelumnya ada yang tahu macam sujud itu ada berapa? Ada 3, Pak. 3, Pak. Nah, sebutkan Sujud sahwi pertama, Pak. ya, benar sekali. Nah, ada sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur. Nah, ketika kita sedang bergembira, dapat kabar gembiranya, kita bisa melakukan sujud syukur sebagai perwujudan dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya ada sujud sahwi. Yang masa sujud sahwi wajib lupa ada sesuatu yang lalai. Artinya terhadap suatu perkara. Nah, contohnya itu seperti sedang sholat. Nah, kita lupa kita ini udah melakukan tahiyat awal atau belum. Nah, karena kita lupa, di akhir kita bisa melakukan sujud sahwi. Nah, selanjutnya ada sujud tilawah. Karena sujud tilawah berarti sujud bacaan. Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah. Nah, betul ayat-ayat sejadah tersebut ada 15 ayat. Nah, ayat-ayat sejadah tersebut yaitu di dalam Al-Quran itu dia ada tanda di Sejadah, Pak. sejadah. Tata cara sujud syukur. Nah, dalam sujud juga ada tata caranya. Di sini ada beberapa tata caranya. Pertama, tidak dilakukan memiliki wudhu, tapi disunahkan. Jadi salat sujud syukur ini tidak apa-apa tidak wudhu terlebih dahulu, tapi jika memungkinkan untuk wudhu, disunahkan untuk wudhu. Selanjutnya itu menghadap kiblat. Nah, jadi sujud syukur ini harus menghadap di Kiblat. Nah, yang ketiga itu ada niat dari sujud syukur. Selanjutnya ada melakukan satu kali sujud. Nah, sujud syukur itu dilakukan cuma satu kali. Tidak berulang-ulang seperti sholat dalam Al-Quran. Adapun bacaan dalam sujud syukur yaitu pertama seperti bacaan sholat, doa dan ayat apa. Ada doa-doa lain yang berisi pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hikmah sujud syukur. Nah, pertama pada sujud syukur itu baru kita mengakui keagungan Allah. Kedua itu kuat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
menghilangkan kesombongan. Jadi bagi kita ini mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak sombong. Jangan kita mendapatkan masalah. Nah, itu sebab dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan karena adanya sebab. Nah, yang pertama itu ragu dalam jumlah rakaat salat yang dikerjakan. Nah, seperti kita sholat asar pada rakaat yang keempat kita ragu bersolat apakah kita ini salatnya ini pada rakaat keempat atau yang ketiga. Kita boleh mengerjakan dan melakukan sujud sahwi. Nah, yang kedua itu rakaat yang dikerjakan kurang. Seperti yang tadi kan ragu. Ternyata kurang. Nah, itu rakaat yang dikerjakan oleh kita. Nah, seperti yang tadi itu lupa tahiyatun awal. Nah, selanjutnya itu cara pelaksanaannya. Nah, yang pertama kita itu adalah niat untuk melakukan sujud sahwi. Setelah itu membaca tasawuf akhir. Lakukan 2 kali sujud belum salam atau setelah salam. Itu juga termasuk yang diikuti. Nah, seperti masuk kita kan masuk Imam Syafi'i. Jadi sebelum salam itu setelah yang akhir kita melakukan 2 kali sujud. Nah, namun di dalam sujud itu ada bacanya. Nah, di ini ada subhan sama teriak. Nah, la yanahu wa la yasu. Ada juga yang menyebutkan boleh juga membacanya sama dengan baca salat jika tidak paling dulu. Nah, setelah 2 kali sujud melanjutkan atau mengulang salam bisa dilakukan sebelum salam. Nah, selanjutnya itu ada hikmahnya. Nah, sahwi ini ada hikmahnya juga. Yang pertama itu memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Lalu meningkatkan kesempatan kita, mengajarkan bacaan dan meningkatkan kualitas salat kita. Nah, selanjutnya itu ada cara pelaksanaan sujud tilawah. Pertama, sujud tilawah itu disunahkan dalam keadaan suci atau berwudu. Nah, tapi jika tidak memungkinkan tetap sah dilakukan. Dua itu menghadap kiblat. Jadi kita jika ingin melakukan sujud tilawah, kita menghadap kiblat sama halnya dengan sujud. Nah, niat untuk sujud tilawah. Yaitu ada niat. Jadi sebelum melakukan sujud kita harus niat terlebih dahulu. Nah, itu melakukan 1 kali sujud. Nah, sujud tilawah itu cuma 1 kali. Berbeda dengan sujud sahwi dilakukan 2 kali. Nah, dalam sujud tilawah itu kita membaca bahwa dia makna atau bahasa lain yang diujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sajadah wajib dia dimulai melakon karena aku wajib baru jauh ini wajib pada bab rombong asanun rodi. Nah, adapun hikmah sujud tilawah. Nah, itu kita baca sujud tilawah kita berdoa mengagungkan firman Allah Subhanahu yaitu meningkatkan minat kita kepada Tuhan Taala, yaitu kita berdoa tilawah juga mendapatkan pahala. Itu menjaga doa berarti tilawah itu berarti menunjukkan bahwa kita itu taat. Nah, selanjutnya itu ada dalil-dalil tentang sujud. Nah, ada pun dalil tentang sujud syukur, yaitu salah satu hadis yang menjadi dasar sujud syukur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, dan hadis dunia hadis itu dari Abu Bakar. Dulunya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar duka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, itu ada hadis kita
sujud tahwi. Nah, ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang sujud tahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satunya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dalam kalian ragu dalam salatnya yang tidak mengetahui berapa rakaat dia salat 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang pasti. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya itu terakhir ada hadis tentang sujud tilawah. Dan setelah hadis yang menjadi dasar sujud tilawah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai ayat sejadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami bersujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari penjelasan Bapak tadi dari poin yang sudah ditampilkan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham di bagian mana? Ya, silakan. Jamaah semua. Di kelas ini lumayan ya dari kelas yang sebelumnya. Ada 2 kelas Pak. Di kelas ini sudah memahami. Alhamdulillah Pak, itu setelah sebelumnya Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, mana masing-masing kelompok ini diskusikan tentang materi yang telah Bapak sampaikan atau yang telah Bapak tampilkan ini. Nah, nanti setelah kalian diskusikan, Bapak akan membagikan kalian kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing kelompok. Minimal 1 pertanyaan. Yang Bapak juga akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, yang terakhir, nanti Bapak minta salah satu dari kalian untuk mempraktikkan salah satu dari ketiga terjadi berkawan Pak. Kita menunggu kelompok kelompok 1 tanyakan kepada kelompok 2 apa yang ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ya, silakan. Kelompok 2 didengarkan pertanyaan dari Apakah gimana saja? Saya jawab Pak. Silakan jawab. Betul-betul berkaitan kepada Ya, ini. cukup boleh berpertanyaan. Ya. Nah, ini Bapak kan anaknya pada yang tahu sekarang yang ini siapa yang cepat ya apa? Jalan Bapak apa pengertian sujud tilawah? Jawab. Pengertian dari sujud tilawah. Pengertian ke itu bacanya Pak? Iya. Oh, sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah seperti sajadah yang dilakukan itu doanya. Ya, benar sekali ya. Dan nomor 2. Nah, ini lagi. Apa pengertian sujud sapi? Jawab.
kasih syukur, mengingat kesempurnaan dan mendapat pahala. Makanya terakhir, dari ketiga dalil yang telah Bapak bacakan tadi, coba bacakan satu dalil. Kira mengenai dalil tentang syukur kami adalah kawan. Ada yang lupa ya silakan. Kur baca kur. Allah dari. Dan ambilan yang pasti, kemudian itu 2 kali salam hadis riwayat ya sekali yang tadi adalah dalil tentang sujud sahwi. Mungkin sebelumnya itu kalau mungkin bisa praktikkan gimana sujud sahwi tadi. Ini Bapak sudah bawa perjalanan ya? Boleh mungkin untuk praktikkan pada teman-temannya seperti yang Bapak ajarkan kemarin kan sudah Bapak ajarkan gimana Kalau dapat terima, ajar tadi. Bawang tuh. Surat meja Pak. Surat hadap juga ya. Kita gimana nih? Surat meja Pak. Atas meja ya Pak. Ada batu kan? Harus tahu Pak. Nah, cara-cara pasangan. Apabila teman-teman diperhatikan ini teman-teman adalah memperhatikan dan begitu poin. Kalau tahu kan di luar sana dan silakan ini diperhatikan. Baru tidak ada jadi. Baru tidak ada. Kerjakan atau untuk praktek sujud menghadap kiblat, sujud kan itu bisa membaca subhanallah atau di hati atau prinsip pujian dan syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Unit. Nah, Bapak minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita penyawa Baik, untuk yang saya dapat simpulkan pada pembelajaran hari ini, di mana syukur itu tidak harus menghadapi bulan, tidak harus berwudu, dan sujud sahwi di mana salat kita yang lupa rakaat, dan sujud tilawah di mana kita membaca ayat-ayat as-sajdah. Sekian Pak. Nah, terima kasih termasuk nanti dan tadi sudah dipraktikkan juga oleh teman kita bagaimana cara syukur tersebut. Nah, kita sepakat belajar pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan ke depan jangan lupa belajar bahwa KM-nya berikut Adab. tentang adab. Ya, adab jangan lupa pelajari dan tentang adab ya. Mungkin sekian sebagai beberapa dari mohon maaf dan pada kedua kelas silakan untuk mengisi doanya. Baiklah, marilah bersama-sama kita membaca Al-Qur'an Al-Hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.